Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Ilham Mubarak dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ingin mewawancarai tentang ini PT Garam Jaya. Gimana sih Pak awal mulanya PT Garam Jaya ini berdiri? Awal mulanya pertama waktu awal emang kita masih produksi garam, cuman dipikir-pikir karena bekerja untuk produksi garam itu sangat berat dan melelahkan, jadi otomatis kami ada kepikiran untuk mendistribusikan untuk penjualan garam biar tidak semua yang membeli garam itu orang luar dari daerah ini. Maka kami timbul ada inovasi untuk mengolah produksi garam sendiri dan dipasarkan sendiri kayak gitu. Lalu tahun berapa awal berdirinya PT ini? Kalau awal berdirinya kita mengolah itu dari semenjak tahun 2013 kami sudah mengolah, walaupun secara tradisional ya, masih belum teknologi yang sempurna. Lalu ada berapa jumlah karyawan sih Pak yang saat ini sedang bekerja? Kalau jumlah karyawan memang pasang surut karena produksi kami juga belum maksimal penuh. Jadi terkadang 10, terkadang ada yang berhalangan menurun sampai 7 kayak gitu, antara 7 dan 10 orang. Terus apa saja jenis-jenis garam yang diproduksi di sini? Kalau untuk jenis yang diproduksi di sini, pertama ada garam krosok, seperti garam krosok seperti ini, dan yang diolah itu garam meja ya, ataupun garam cetak. Lalu kalau dipasarkannya kemana saja Pak? Untuk dipasarkannya tiap-tiap pasar ya, mulai dari pasar sendiri di Cilamaya sampai ke pasar Karawang dan Cikampek, bahkan ke Subang juga kayak gitu. Kalau keunggulan garam yang di sini sama garam yang lain? Kalau keunggulan garam yang produksi garam yang ada di khususnya Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya. Jadi bedanya dari dengan garam yang ada di kabupaten yang lain seperti Indramayu dan juga Cirebon. Jadi kualitas di sini itu karena ada penyucian garam. Jadi ada washing garam ataupun pencucian garam biar kotoran-kotoran yang ada di garam itu bisa bersih kayak gitu. Lalu bagaimana Bapak mengelola rekrutmen dan seleksi karyawan di pabrik ini? Kalau untuk merekrut karyawan itu yang pertama dia itu ada kemauan untuk bekerja dan rajin dalam mengolah, dan juga kami memperdayakan perempuan khususnya para anggota petambak garam yang ada di Desa Muara Baru biar ada kesejahteraan keluarga kayak gitu. Terus apa program pelatihan dan pengembangan yang Bapak tawarkan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka? Untuk program-program saat ini kami bekerja sama juga dengan pihak yang terkait, mungkin Dinas Perikanan, untuk membuat program pelatihan yang mana pengolahan garam itu tidak hanya dalam meja kristal, pengolahan garam meja ataupun garam cetak saja,
ada beberapa inovasi yang di sini yang kami kembangkan. Yang pertama ada pembuatan ataupun pengolahan garam herbal yang bisa untuk mengobati seperti pecah-pecah kaki ataupun juga pegal-pegal, dan juga garam-garam yang lainnya ada. Lalu apa upaya Bapak dalam mempromosikan keragaman dan inklusi di tempat kerja? Kalau untuk keragaman masalah untuk mengiklankan atau mempromosikan itu, mungkin secara kami juga punya sales untuk mensosialisasikan bahwa di desa kami ada garam ataupun ada pengolahan garam yang siap untuk disajikan ataupun siap saji. Lalu bagaimana Anda menilai dan memperbaiki kinerja karyawan secara berkala? Kalau menilai karyawan itu ya mungkin kami dalam kerajinan dalam pengolahan dan juga pengemasan ataupun packing yang bagus. Nah, di situ kami memberikan penilaian dalam salah satu anggota kami ataupun karyawan kami, bila mana ada kreativitas yang baik, mungkin kami ada tambahan untuk masalah honornya kayak gitu. Lalu kan Pak, di sini pekerjaan tuh berat ya. Gimana sih cara Bapak biar karyawan tuh betah kerja? Pertama ya mungkin kami mengharapkan ataupun memberikan inovasi yang lain, dan juga memberikan arahan ataupun bimbingan agar bekerja itu harus dicintai. Kalau dicintai bekerja itu, maka sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil wawancara saya dengan pemilik PT Garam Jaya tersebut yang bernama Bapak Sopwan Adiawan. Jadi awal mulanya PT Garam Jaya tersebut itu awal mulanya orang sini mata pencariannya petani garam. Nah, jadi itu kalau kerja petani garam kayak gitu tuh sangat melelahkan. Jadi orang-orang sini tuh ada inovasi bikin penjualan ke daerah-daerah lain. Dan PT tersebut berdiri sejak 2013. Dan PT Garam Jaya tersebut memiliki 10 karyawan. Tapi kadang 10 karyawan, kadang 7 karyawan, karena ada yang kurang rajin gitu. Karena bukan kayak PT-PT yang karyawan tetap dan pergajiannya tuh cuman gaji harian kayak gitu. Dan PT Garam Jaya ini memproduksi 3 jenis garam. Yang pertama itu ada garam krosok. Garam krosok itu garam yang baru dibeli dari para petambak garam. Nah, yang kedua ada garam meja. Kalau garam meja itu garam yang sudah dicetak buat dipasarkan ke beberapa titik wilayah tersebut dan buat ibu-ibu memasak di dapur. Dan yang terakhir itu ada garam herbal. Garam herbal itu kayak garam yang buat pengobatan dan banyak manfaatnya gitu. Dan produk PT Garam Jaya tersebut sudah dipasarkan di beberapa wilayah kayak di pasar di Karawang, di Subang, di Purwakarta, dan yang lain-lain. Yang membedakan garam di PT tersebut itu, kalau garam di sini dicuci terlebih dahulu dan tidak langsung diproses. Ada beberapa tahapan, kayak misalkan di open dulu atau disimpan terlebih dahulu. Kalau garamnya tuh harus garam yang sudah disimpan lama gitu.
Sekian presentasi dari hasil wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.